Jangan pernah dipersepsikan harus sama dengan objek yang kita berada dalam keadaan meditatif. Itu sebabnya kita harus selalu memulai membuka diri, pandangan kita dimulai dengan segala sesuatu adalah objek. Karena apa? Mungkin kita tuh nggak tahu kalau itu objek. Seperti yang kita persepsikan, seperti yang kita bayangkan sebelumnya di wilayah non meditatif. Tapi itulah objek. Dan makanya di backup dulu dengan pandangan segala sesuatu. Apapun itu, kita tahu, kita nggak tahu, kita ngerti, kita nggak ngerti, objek. Alat bantu. Titik. Oke, jadi tadi kita bicara objek terus berubah. Nah, kalau yang saya tangkap ini adalah justru malah lucu nih. Sebenarnya meditasi itu meskipun diam-diam gitu ya, tapi dia ingin mengajarkan kita tentang keikhlasan dan penyerahan diri sebenarnya. Karena kita tidak lagi memiliki posisi memilih objek lagi. Jadi ibaratnya tadi kan tanpa intervensi ya, berarti hanya sekitar misalnya 10%. Berarti ketika kita harus keluar dari objek yang mungkin kita pilih, sebenarnya kita diajarin ikhlas. Nah itu begitu ya Om ya. Berarti dari satu ini ada perubahan yang baru ikhlas. Tidak mungkin kalau bahasa yang sering terdengar tidak melekat ya Om ya, tidak melekat pada satu tempat. Jadi mungkin saya bisa dapat hal seperti ini ternyata Om ya. Jadi kalau misalnya orang bilang meditasi itu harus gimana sih? Nah, itu berarti jawaban yang paling pertama adalah pilih satu objek dulu Om ya, tanpa menggunakan intervensi. Kemudian bukan dijadikan suatu patokan utama, tapi nanti bisa dibawa melalui pengalaman, akan dibawa kemana-mana gitu ya, ngarah ke yang mana, kedengaran yang mana, dengan tidak mematokkan apapun gitu ya. Nah sebenarnya sesimpel itu ya Om ya, mulai saja dari sana sebenarnya ya. Bisa tapi kan kesulitan orang awam adalah pengetahuan yang dia dapat itu menjadi pegangan mati. Jadi dianggap bahwa selain itu salah. Oh iya betul. Nah, sedangkan kita kan harus lihat bahwa semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau kita bicara kehidupan, itu kan ada satu aliran, nggak boleh berhenti dia. Nah kalau memegang itu menjadi satu patokan dan cuma itu, dia artinya menutup aliran. Gitu loh ya, menutup aliran itu sudah merupakan perlawanan terhadap keberadaan aliran. Nah itu sudah suatu kekeliruan yang berbahaya. Gitu. Dia nggak bisa menerima akhirnya dalam diri kita ini sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan absolut atau kekal. Semuanya dalam bentuk aliran yang memang dalam bentuk aliran, mengalir ya. Iya, dan kita cuma merupakan hasil dari aliran itu. Gitu. Aliran itu nanti membawa kita kepada perubahan. Perubahan itu akan merupakan bentuk dari suatu aliran, itu akan berubah lagi. Nah, ya itu yang disebut dengan hidup baru itu ya itu, ya bukannya didefinisikan dan harus itu, bukan. Ya. Berarti mengalir ya Om ya. Iya. Dengan semua aliran itu berarti dari satu posisi ke posisi yang lain kita mengalir begitu ya. Itu istilah yang agak sedikit praktik sekali menurut saya, praktek sekali. Jadi dan kita kan sudah bicara tadi bahwa objek yang kita pilih pun di awal dalam keadaan tidak meditatif dengan pengetahuan terbatas kita itu akan mengabur. Waktu mengabur jangan dibikin ada lagi dong. Iya betul. Nah kebiasaan orang adalah membuatnya menjadi dicari lagi ya. Itu kan dia kembali lagi, nggak selesai itu dia. Iya betul. Berarti mengalir itu definisi yang mudahnya salah satunya adalah ketika objek satu dialihkan tanda kutip ke objek lain, kita ikutin ke objek itu. Nah, itu sesimpel itu, aliran itu sesimpel itu ya. Wah luar biasa, dari satu objek sampai berbicara tentang
mengalir, kemudian tentang lahir baru dengan ketidakmelekatan luar biasa itu adalah pintu. Kalau menurut pengalaman saya memang objek itu adalah salah satu pintu awal ya Om ya. Betul. Untuk melangkah. Nah yang menarik lagi tadi dari Om jelasin itu adalah terkadang kita ini lupa mengalir. Jadi ketika kita punya pengetahuan A, kita pegang tuh Om ya. Sampai sampai akhirnya kita menganggap itu aja yang paling benar, yang lainnya salah. Nah, gimana Om untuk mengantisipasi ini kan sering terjadi nih ya pada masyarakat umum. Gimana itu antisipasinya tuh Om? Iya, minimal kita harus berani membuka wawasan kita dengan cara mengganti pola pikir kita. Ya, mengganti pola pikir itu bisa saja mengembangkan, ya, yang pola pikir lama ada di dalamnya dan kita kembangkan terus begitu, sehingga pandangan kita pun akan berubah. Nah, dengan dasar-dasar seperti itu, maka yang disebut dengan kesadaran tadi kita yang bicarakan, itu akan semakin betul-betul mendapat nutrisi. Kalau misalnya ya, nutrisi itu kita cuma berikan kepada tubuh misalnya cuma makanan A saja, ya kan, nggak bervariasi gitu, ya pasti kan tubuh itu akan mengenalinya makanan itu saja. Dianggap bahwa yang lain itu menjadi misalnya akibatnya begini timbul dan sebagainya, sehingga ujung-ujungnya pas diberikan tipe yang lain dia akan nolak. Nah, penolakan itu menjadi penyebabnya menjadi banyak hal, dan salah satunya adalah kepicikannya. Iya. Demikian juga nutrisi untuk bagian diri kita yang tidak nyata. Nah, itu kesadaran. Nah, itu pun bisa picik. Ya, gitu. Jadi pembicaraan seperti ini membuka wawasan, ini bermanfaat. Berarti kesadaran pun bisa picik Om ya. Wah, ini yang menarik, ini yang jarang ter-highlight ini di masyarakat. Mungkin bisa dijawabin Om. Iya, karena kan ada kata-kata meningkatkan, mengembangkan, memperluas. Itu kan tanda bahwa memang kesadaran itu pun sesuatu yang tidak absolut, tidak kekal sifatnya, karakternya. Jadi memang harus diupayakan berkembang gitu. Iya. Nah, dengan dasar pola pandang seperti itu, ya kita belajar, kita mencari tahu dan mendapatkan masukan, dan kita bisa buktikan lewat laboratorium meditasi kita. Gitu, dan itu langsung sekali. Gitu. Ya. Pengujian berarti Om. Oh iya, pengujian. Harus diuji. Iya. Pengetahuan itu harus diuji. Wah, menarik nih. Jadi ini ada satu hal yang saya dapat sih. Jadi yang bisa di-highlight adalah ketika kita memulai sesuatu nih dalam bidang meditasi, kita tuh hatinya harus terbuka dulu Om ya. Iya. Karena kalau kita memegang kuat satu pengetahuan yang mungkin cuman dari satu sisi aja ya, satu sisi udah dianggap paling benar gitu, itu akan sulit. Karena sebenarnya berbicara meditasi itu berbicara tentang kemanusiaan juga sebenarnya. Oh iya, betul. Karena meskipun kesannya hanya objek apapun itu, tapi sebenarnya itu bisa memberikan perubahan yang luas dan besar di dalam diri manusia gitu ya. Wah, mungkin ini Om, saya jadi tertarik untuk menanyakan ini. Kan tadi di depan mungkin di awal Om pernah cerita udah kurang lebih 30 tahun tadi ya Om ya dalam bermeditasi. Kalau boleh tahu nih Om, nih pertanyaannya dari seorang praktisi yang sudah 30 tahun seperti itu, ada mungkin kalau disebut perubahan itu pasti banyak ya Om ya kalau dari cerita itu. Nah, boleh Om sharing sedikit apa perubahan yang ternyata signifikan ya dari diri Om saat melakukan meditasi ya, dari sebelum dan sesudah gitu. Iya, jadi kalau bicara topik itu harus dijawab dengan sesuatu yang sedikit imajiner dan filosofis. Jawabannya adalah perubahan yang terjadi di Om adalah menjadi semakin tidak tahu. Nah, tapi semakin tidak tahu, ya, ketidaktahuan yang berikutnya dibandingkan ketidaktahuan yang sebelumnya itu semakin berbobot.
Ya, ini dari area tahu, ya, ngerti, paham dan sebagainya. Ujungnya itu menjadi tidak tahu dia. Wah, menarik Nah, ini jangan sampai takut nih, makanya Om angkat supaya para pecinta meditasi itu tidak menjadi kaget akan perubahan itu. Ya, karena kaget ya banyak pengalaman di lapangan, survei kecilan itu melakukan survei, ujungnya ketakutan dia, keluar jalur, gitu kan? Karena apa? Karena dia anggap bahwa manusia itu memang harus tahu katanya, dan harus taunya harus jalan ini. Padahal lewat jalan meditasi dan masuk ke keadaan yang meditatif dan berjenjang, kita itu menjadi tahunya lewat ketidaktahuan. Karena kita akan menemukan sumber pengetahuan. Karena di sini itu bukan sumber, ini cuma akibat. Nah, kita akan menemukan itu. Tentunya waktu kita berhadapan dengan sumber pengetahuan yang sebenarnya, kita harus menjadi tidak tahu. Itu yang disebut dengan kosongkan cangkirmu. Itu sebenarnya kosongkan cangkirmu di situ maksudnya. Di situ. Kalau kita penuh, nggak dapat apa-apa juga. Dan dia pasti nggak bisa gitu. Pasti dirinya berontak gitu. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti bahasa seperti ini harus segera disosialisasikan kepada publik pecinta ya meditasi, sehingga dia punya backup persiapan mental yang memang sangat bahasanya pasti terjadi, tapi biasanya kurang dipersiapkan. Nah, di situ titik balik atau titik hancur di situ. Ya, dia bisa terus jago, hebat dan sebagainya, lulus atau hancur di situ. Di titik itu. Begitu deh bahasa jawaban dari Om. Wah, karena mungkin ada tabrakan yang tidak, kok seperti ini gitu kali Om ya. Wah, begitu. Luar biasa ini. Ternyata meditasi ini nggak main-main ya, bisa sampai sejauh itu. Nah, Om, berarti, tapi kan gini Om ya, kan misalnya sebelum memulai meditasi kan pasti kan diberikan suatu, biasanya kan kalau dari Om kan biasanya memberikan pandangan ya Om, memberikan pandangan, memberikan pengertian, pemahaman. Nah, tapi kan yang sampai ke orangnya itu belum tentu sama tuh, sama yang Om jelasin tuh ya. Nah, yang jadi masalah kan adalah ketika dia bermeditasi nih, ternyata dia malah dapet yang Om maksudin, tapi berbeda sama yang dia mengerti saat Om jelasin. Nah, dan mungkin ada juga kasus-kasus lain di mana ketika melakukan meditasi, pengetahuannya itu malah bisa menghambat dia gitu Om. Nah, tapi kan ini wilayahnya nggak kelihatan nih Om. Nah, itu persiapan selain tadi mental itu kira-kira untuk menjalani itu tuh gimana tuh? Iya, jadi biasanya yang Om akan berikan bantuan itu adalah hal-hal sebelum melakukan meditasi. Jadi bukan bercerita tentang apa yang akan dialami, apa yang akan dihasilkan, enggak. Ya, dalam webinar yang biasanya kita lakukan itu adalah persiapan sebelum meditasi. Ya. Nah, di dalam meditasi dan sesudahnya itu harus dibicarakan secara langsung dengan pembimbing gitu. Nah, pandangan-pandangan dia memang bisa ada benernya, ya kan? Ada benernya, tinggal penterjemahan saja, pembahasan yang mungkin harus diluruskan. Nah, dari hal yang dia dapatkan dan yang memang seharusnya dia ketahui, itu akan dijadikan diskusi. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita latihan meditasi, itu kita tidak bicara buku lagi, tidak bicara pandangan orang lain lagi, tapi apa yang kita alami, kita bicarakan, kita bongkar, kita bereskan di situ. Jadi itu betul-betul up to date dan empiris banget, gitu. Buku nggak laku di situ. Iya betul. Laku. Betul. Begitu kira-kira yang nah, terjadi. Ini menarik ini. Jadi
bahaya juga ya, maksudnya dalam arti begini, karena meditasi itu kan empiris sekali ya Om ya. Iya. Wah, ini yang harus saya garis bawahi, bahwa meditasi itu bukan seakan-akan ketika kita baca buku itu kita udah ngerti semuanya. Wah, kalau seperti itu malah jadi bahaya gitu. Saya ingat juga kalau Om pernah bilang, bahkan untuk membaca buku itu aja harus mengerti siapa penulisnya, harus kenal siapa penulisnya. Jadi begitu pentingnya bahwa meditasi itu adalah suatu praktek ya Om ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa bukan sekedar teori semata.